Jakarta, kembali lagi di Ngobrolin COVID-19. Di episode kali ini kita bakal membahas tentang pengalaman dari orang yang sudah sembuh dari COVID-19. Saya di sini sudah bergabung dengan Dr. Ulul Albab. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi, Mbak Tami. Saat ini bertugas di mana, Dok? Saya sehari-hari bertugas di RSUD Pasar Rebo. Kemudian ada juga di Rumah Sakit Aulia Jakarta Selatan. Oke. Kemudian saya juga aktif di beberapa organisasi sebenarnya. Saat dinyatakan terkonfirmasi COVID-19 nih, Dok, termasuk yang tanpa gejala atau dengan gejala atau bagaimana, Dok? Jadi saya didiagnosa termasuk dalam gejala yang sangat berat. Jadi boleh dibilang bukan hanya OTG, bukan hanya ringan atau sedang, tapi saya sudah masuk dalam kategori yang dengan keluhan berat dan menuju sangat berat. Awalnya sebenarnya sejak awal pandemi saya selaku tenaga kesehatan memang sudah menerapkan protokol ya. Jadi selain memakai masker, kemudian menggunakan APD sesuai dengan leveling, kemudian jaga jarak dan juga cuci tangan, beberapa hal lain seperti menjaga kesehatan juga saya lakukan. Tetapi tetap juga karena COVID ini kan tidak mengenal siapapun bisa terkena. Bahkan kalau kita lihat Presiden Trump aja juga kena kan gitu kan. Kemudian ada beberapa tokoh di Indonesia juga yang kena juga. Kemudian tenaga kesehatan juga demikian. Gejala awal sebenarnya kalau boleh dibilang mungkin saya ini masih hangat-hangatnya karena saya sendiri baru selesai dirawat kemarin tanggal sekitar 2 minggu yang lalu saya baru keluar rumah sakit dan sekarang masih fase pemulihan sebenarnya. Hanya saya juga saya dari rumah sebenarnya. Jadi ini sangat hangat sebenarnya pengalaman yang saya alami kan gitu. Saya mengalami keluhan awalnya sebenarnya keluhannya tidak khas sebenarnya. Jadi awal itu kalau dibilang bahwa kalau seandainya terkena COVID harus demam, batuk, kemudian kadang-kadang hilang penciuman, kemudian kadang-kadang hilang rasa ngecapnya misalnya, semuanya aman. Saya bisa mencium, saya nggak ada demam sama sekali sampai saya selesai dirawat di rumah sakit. Keluhan saya cuma batuk sebenarnya, batuk. Kemudian saya awalnya sebenarnya sudah melakukan pemeriksaan check up dengan rapid, hasilnya negatif. Jadi awalnya tidak berpikir ke sana. Tetapi makin hari saya mengalami perburukan. Jadi di hari keempat, jadi saya mulai merasa tidak sehat itu hari Sabtu, kemudian sekitar 1 minggu sebelum saya masuk rumah sakit. Kemudian hari Selasa saya coba check up, rapid saya masih negatif. Kemudian hari Rabunya saya cek lab, semuanya masih bagus. Baru kemudian hari Kamis saya merasakan badan saya makin gak enak dan nafas saya masih sesak. Kemudian saya lakukan pemeriksaan, ternyata saturasi saya udah turun dan akhirnya hari Jumat saya dibawa ke rumah sakit. Awalnya swab saya negatif, nah itu dia. Awalnya swab saya negatif, tetapi atas dasar keluhan klinis, kemudian dari hasil ronsen juga menunjukkan ke arah pneumonia yang arahnya menuju ke arah infeksi COVID-19. Makanya akhirnya dokter yang merawat saya mendiagnosa saya dengan suspek COVID dan saya sendiri sudah merasa dengan penurunan saturasi ini, saya yakin kayaknya apapun hasil swabnya kayaknya saya yakin bahwa saya kena COVID. Sehingga akhirnya dari rumah sakit terdekat dari rumah tempat saya berpraktek di Rumah Sakit Aulia, saya minta dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Jadi saya memang langsung menghubungi Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Jumat saya dirawat di sana. Itu sesaknya makin sesak. Jadi dari awal yang mulanya saya masih bisa jalan, jarak masih bisa sholat, masih berdiri, tapi saya dengan sangat cepat sudah jalan radius 5 meter aja ke kamar mandi dari tempat tidur aja sudah sesak sekali, nafas saya sangat berat sekali. Kan itu. Kemudian saya dibawa ke RSCM hari Jumat malam kalau nggak salah, waktu itu tanggal 9 November. Kemudian 9 Oktober, kemudian saya makin mengalami sesak dan makin kadar oksigen saya makin turun. Akhirnya diputuskan ketika kalau nggak salah tanggal 11 itu saya harus diintubasi. Jadi pada posisi saya harus ditidurkan. Makanya kenapa? Karena fungsi paru-paru saya sudah nggak bisa kalau saya sadar. Makanya saya sempat ditidurkan selama 1 minggu. Kemudian jadi 1 minggu saya nggak sadar sama sekali. Saya udah istilahnya sudah dalam kondisi yang ikhlas, pasrah, dan teman-teman sejawat
kemudian keluarga semuanya sudah mendoakan. Kemudian 1 minggu saya dibangunkan dan alhamdulillah progres perkembangannya bagus. Kemudian sampai terakhirnya swab terakhir negatif, 2 kali negatif. Kemudian setelah 1 minggu di ICU dan HCU saya pindah ke rawat biasa 1 minggu dan akhirnya pulang. Sekarang masa kalau boleh dibilang hari Jumat besok saya 2 minggu pemantauan. Jadi insya Allah setelah ini mudah-mudahan sudah bisa beraktivitas kembali. Amin. Jadi saya masuk ke fase salah satu yang survivor yang mengalami proses atau serangan COVID dengan gejala sangat berat, bukan lagi ringan atau OTG, kan demikian. Karena sempat merasa ada ketidaksadaran itu ya dok ya, kehilangan kesadaran itu ya? Betul, karena gejalanya perburukannya itu sangat cepat. Jadi dalam waktu jam ke jam itu penurunan fungsi paru-paru saya itu sangat cepat sekali. Makanya saya senang kalau suruh cerita karena saya pengen ngasih tahu ke seluruh masyarakat Jakarta bahwa COVID ini nyata dan COVID ini sangat berbahaya. Makanya benar-benar jangan menyepelekan karena saya sendiri sudah mengalami ke sana. Nah, saat perawatan nih dok ya, selama perawatan itu hal terberat apa sih dok yang dokter Ulul rasakan gitu ketika menjalani perawatan ya, seminggu di ICU itu lalu kemudian pindah ke kamar biasa? Apakah di saat di kamar biasa itu juga ada momen terberat yang dokter rasakan gitu dok? Pada saat serangan pada perawatan kita susah tidur sebenarnya. Jadi ada rasa susah tidur yang luar biasa, kemudian kadang-kadang ada gejala diare, ada batuk dan demikian. Mungkin yang terberat adalah bagi keluarga sebenarnya, karena tidak bisa melihat kita secara langsung. Kemudian terkadang juga informasi tentang perkembangan kita juga hanya taunya dari tenaga medis yang menginformasikan ke kita, yang merawat kita kan gitu. Sampai ke ruangan biasa pun sebenarnya saya sendiri juga menjaga diri, jadi saya juga tidak ditemenin keluarga karena kebetulan keluarga saya, istri saya juga terkena juga, tapi dia OTG, jadi melakukan isolasi mandiri juga di rumah kan. Yang terkena di keluarga hanya istri saja atau ada anak? Ya, istri saya. Jadi anak 1 alhamdulillah negatif, kemudian ada 2 yang bantu di rumah, semuanya negatif. Jadi istri lakukan isolasi mandiri sampai dinyatakan negatif. Berarti dok, adakah pesan yang dokter ingin tekankan gitu ke masyarakat Jakarta? Apalagi kan kita tahu ya dok ya, dari data sebenarnya dari data FKM UI itu sudah menunjukkan bahwa semakin kesini masyarakat di Jakarta itu sebenarnya semakin aware gitu dengan penerapan 3M. Tapi masih ada juga yang bandel, masih ada yang kurang disiplin gitu dalam menerapkan 3M itu dok. Mungkin ada pesan dari dokter Ulul yang bisa menjadi pelajaran untuk kita semua gitu dok. Bagi seluruh warga Jakarta bahwa kalau masih berpikir bahwa COVID itu adalah sebuah penyakit yang tidak nyata, kemudian tidak berbahaya, saya pikir tolong hilangkan pikiran tersebut. Saya saksi hidup, saya saksi nyata yang saya mengalami sendiri bahwa diberikan kesempatan untuk sharing, dan saya berpesan kepada seluruh warga Jakarta bahwa COVID ini sangat berbahaya dan mengenai pada siapapun. Kalau saya suka ditanya, kena dari siapa, saya nggak tahu. Karena kebetulan aktivitas saya bukan hanya di rumah sakit, dan aktivitas saya juga bukan di satu tempat, sehingga saya juga bingung kalau ditanya saya di siapa, karena saya juga sudah mencoba melakukan protokol kesehatan. Kalau seandainya tidak, mungkin akan jauh lebih berbahaya lagi sebenarnya gitu. Jadi tolong bagi seluruh warga Jakarta bahwa kita harus berprinsip bahwa COVID ini adalah suatu hal yang nyata, penyakit yang sampai sekarang belum ada obatnya. Tingkat kematiannya kalau seandainya memang masuk dalam gejala berat sangat tinggi, bahkan angkanya bisa 50-50, artinya kita sendiri juga tidak tahu apakah kita bisa berhasil atau tidak. Jadi yang paling penting sebenarnya adalah mencegah, jangan sampai kita terkena. Jangan bilang, nggak ada gejala, jangan seperti itu, karena walaupun nggak ada gejala, bisa tiba-tiba akan timbul gejala yang langsung berat, nah itu yang sangat berbahaya. Kemudian bagi masyarakat Jakarta, lebih bagus mencegah daripada terkena. Jaga jarak, kemudian pakai masker, cuci tangan, kemudian jaga ketahanan tubuh dengan olahraga, makan sehat, istirahat cukup, itu yang paling penting sebenarnya. Karena sampai sekarang belum ada obat terhadap COVID itu. Obatnya adalah bagaimana cara kita menghindarinya. Dengan cara tadi, kalau sekarang ada tagar pesan ibu, ya kita juga ada 3M. Jadi tolong benar-benar buat seluruh warga Jakarta, berhati-hatilah. Karena siapapun bisa terkena, bukan hanya orang yang
ekonomi rendah, bukan hanya yang di rumah sakit, bukan hanya yang siapapun bisa terkena. Karena walaupun kita udah berhati-hati pun bisa terkena, apalagi kalau kita teledor. Itu dia warga Jakarta, ini cerita dari dokter atau tenaga kesehatan yang dalam kesehariannya sangat disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan. Lalu bagaimana dengan kita yang kalau misalnya masih bandel, masih males, masih kurang disiplin menerapkan perilaku 3M? Tentu kita tidak ingin ini terjadi pada diri kita, pada orang sekitar kita maupun pada keluarga kita. Tetap terapkan 3M dimanapun dan kapanpun. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan tentunya menghindari kerumunan. Terima kasih Dr. Ulul yang sudah bergabung bersama kami melalui virtual Zoom atau virtual meeting ini. Sama-sama Mbak Tami. Terima kasih banyak untuk waktunya. Semoga apa yang dokter sampaikan, pengalaman ini bisa menjadi hikmah tersendiri ya dok ya untuk teman-teman yang mendengarkan, warga Jakarta yang juga menyaksikan episode Ngobrolin COVID-19 kali ini. Terima kasih Dr. Ulul atas partisipasinya. Sama-sama. Terima kasih juga warga Jakarta. Untuk Anda yang ingin mengetahui perkembangan kasus COVID-19 dapat mengunjungi situs kami di situs corona.jakarta.go.id. Sampai jumpa di episode selanjutnya.